Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. La haula wala quwwata illa billahil azim. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN di Malba, Bapak Baharudin Arsad yang kami hormati, serta kepada rekan-rekan Bapak Ibu guru semua yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi menjelang siang kali ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nantinya. Di sini saya tidak akan berpanjang lebar. Saya akan membacakan susunan acara yang akan berjalan nantinya. Susunan acara diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Maris Jepara. Tiga, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Negeri 5 Lebak. Yang keempat, acara inti, yaitu tentang pemaparan materi diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif oleh Bapak Sutomo JGB Angkatan 10. Yang kelima yaitu tanya jawab 6 penutup. Marilah acara yang pertama kita buka dengan bacaan hamdalah bersama. Semoga dengan bacaan hamdalah nantinya acara ini akan berjalan lancar dari awal sampai akhir. Mari saya hantarkan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Menginjak acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Maris Jepara yang akan dipimpin oleh Ibu Misbah Nurul Fitri. Kepada Ibu Misbah Nurul Fitri, waktu dan tempat dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri.
Terima kasih, hadirin dimohon duduk kembali. Menginjak acara yang ketiga, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Negeri 5 Lebak. Kepada beliau, Bapak Haji Badrin Arsyad, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pada Bapak Sutomo SPD selaku calon guru penggerak angkatan 10 yang kami hormati, Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 5 Lebak yang kami hormati, Ibu Mila sama Bu Nur dari SD Negeri 7 Lebak yang kami hormati. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan, sehingga dapat hadir di ruang kelas 5 di Negeri 5 Lebak untuk mengikuti kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan disiplin positif dari calon guru penggerak Bapak Sutomo SPD dalam keadaan sehat walafiat tanpa masalah. Yang kedua, salam dan salam berupa kita berikan pada Tuhan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya. Semoga kelak dan keluarga kita selalu diberi syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama saya mengucapkan terima kasih Bapak Sutomo yang pada pagi hari ini sudah mempersiapkan untuk melaksanakan kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan disiplin positif untuk calon guru penggerak angkatan yang ke-10. Angkatan yang 10 ini diharapkan dari calon guru penggerak di SD Negeri 5 Lebak ini nanti ada perubahan-perubahan, bisa memberikan pemahaman, bisa menguatkan kepada rekan-rekan guru yang lainnya yang ada di SD Negeri 5 Lebak. Dari pihak sekolah sama saya dan mohon dari Bapak Ibu Dewan Guru selalu mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak Bapak Sutomo mulai dari awal sampai nantinya berakhir kegiatan calon guru penggerak ini. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir diberi kemudahan, kelancaran, bisa nantinya membawa dampak yang positif, perubahan yang positif yang ada di SD Negeri 5 Lebak. Dan terakhir, saya mohon maaf apabila dalam kegiatan pagi hari ini mungkin dari pihak SD, pihak sekolah untuk kegiatan ini nanti mohon bisa dilaksanakan dari pihak guru penggerak sendiri Pak. Untuk itu kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk pelaksanaan kegiatan pada pagi hari ini. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Saya harapkan nanti Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan dari awal sampai dengan akhir. Apa yang menjadi pertanyaan atau permasalahan nanti bisa ditanyakan atau disampaikan kepada Pak Sutomo. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Menginjak acara yang berikutnya yaitu tentang pemaparan materi diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif oleh Bapak Sutomo CGP Angkatan 10. Kepada beliau Bapak Sutomo, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Asli dan Lima Bapak Kasih Baradin Arsyad dan seluruh teman-teman Dewan Guru SD Negeri Malbar, Ibu Nila dan Ibu Supat dari SD Negeri 7 Lebak. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atas waktu yang sudah diluangkan untuk mengikuti rangkaian tugas saya di dalam kegiatan calon guru penggerak pada modul 1.4 ini, yang saya harus mendiseminasikan hasil belajar saya tentang budaya positif di sekolah. Izinkan saya memaparkan materi untuk sekitar 1 jam ke depan. Perkenalkan, nama saya Sutomo, unit kerja di SD Negeri 5 Lebak. Kebetulan pada angkatan ini saya mengikuti program calon guru penggerak. Pada modul 1.4 tentang budaya positif ada sekitar 6 materi yang harus dipelajari. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Bapak Ibu guru yang saya hormati, sebelum acara dimulai ada satu kegiatan yang ingin saya minta Bapak Ibu lakukan. Semuanya menggenggam tangan. Menggenggam tangan. Bayangkan seolah-olah di genggaman tangan Bapak Ibu ini ada barang yang sangat berharga yang Bapak Ibu genggam. Genggam dengan kuat, dengan erat, dengan berbagai cara. Kemudian bayangkan seolah-olah ada seseorang yang merayu jenengan, memaksa jenengan, mengancam jenengan untuk membuka genggaman tangan. Bagaimana jenengan, apakah mau membuka dengan rayuan, dengan iming-iming, atau dengan paksaan, dengan ancaman? Mau nggak Bapak Ibu membuka genggaman jenengan? Tidak mau. Kenapa tidak mau? Kan tinggal buka loh. Dalam kita ini sesungguhnya siapa yang mengendalikan ini genggaman tangan? Orang lain ataukah jenengan sendiri? Ini juga berlaku pada anak. Mungkin selama ini kita sudah melakukan seolah-olah kita sebagai guru mengatur anak harus mau mengikuti kita. Dari pelajaran tadi kita dapat memetik
bahwa yang dapat mengontrol atas kepala tangan kita adalah diri kita sendiri, tergantung sesuai kebutuhan dasar kita. Kita mau membuka, menutup, atau tidak ada paksaan dari orang lain. Semuanya berasal dari kita sendiri. Oke, menurut Dr. William Brewster, seorang psikiater dan juga pendidik, dalam teori kontrol meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Di dalam keseharian kita seolah-olah adalah dapat mengontrol siswa kita, tapi dalam kenyataan kita tidak dapat memaksa murid kita untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Misalnya kita punya siswa, kita suruh untuk dia mengambil barang ke rumah, tapi kalau dia tidak mau, dia sudah tidak siapa. Yang kedua, ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Intinya, apabila kita mengkritik murid atau seseorang, harapannya adalah orang itu akan dapat merasa bersalah dan karakternya tambah kuat. Tetapi dalam kenyataannya, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Karena apa? Ketika kita mengkritik seseorang atau juga murid kita, tidak bertambah dia tambah pede, tambah percaya diri, tapi tambah semakin takut atau semakin minder. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Mereka pasti akan jawab, iya saya salah dan lain-lain. Dia selalu merasa bersalah, bukannya tambah merasa tambah percaya diri. Dia tambah minder dan tambah percaya diri. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Apabila kita memberikan pujian atau apapun kepada siswa kita, harapan kita kan efeknya akan positif. Anak-anak itu tambah pintar, tambah mandiri dan lain-lain. Tapi tidak dalam kenyataan. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulang suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru. Mungkin ketika murid kita jangan masuk sekolah, kita rayu-rayu dan sebagainya, malah hasilnya dia akan semakin manja. Ketika dia tidak merayu, dia tidak akan berangkat sekolah lagi. Ini yang terjadi. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak terjadi di rumah kita ketika kita sebagai seorang kakak atau seorang orang tua, seolah-olah kita bisa mengatur orang-orang yang lebih kecil dari kita. Tapi kenyataannya tidak. Seharusnya banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbadan. Tapi kenyataan anak-anak itu juga punya pendirian sendiri. Kita sebagai orang tua tidak bisa memaksakan kehendak kita. Inilah perubahan paradigma stimulus respons dan teori kontrol. Yang dulunya di dalam stimulus respon kita beranggapan bahwa semua orang melihat hal yang sama. Dalam teori kontrol berbeda, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita dalam satu ruangan ini tentu punya pandangan yang berbeda, tidak sama. Tapi stimulus respon itu dianggap sama. Yang kedua, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita.
perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Pemaksaan ada pada saat bijikan gagal. Model berpikir menang atau kalah. Dalam stimulus ini kita bisa mengontrol. Setelah kita rayu tidak bisa kita paksa. Nah, dipaksa kan nggak pilihan. Merah bilang berarti kita kalah. Kalau mereka mau kita menang. Sedangkan dalam teori kontrol berpedoman bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang. Di semuanya menang. Dalam yang utamanya yang ini, semua perilaku memiliki tujuan. Di dalam teori kontrol ini, ketika anak siswa kita melakukan sesuatu, misalnya dia sengaja usil ke temannya ataupun yang lain, itu dia punya tujuan tertentu. Entah tujuan pengen mencari perhatian dari gurunya, mencari kasih sayang dari gurunya, itu ada. Kita mulai dengan tema yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Menurut William Glasser yang menciptakan teori kontrol atau teori pilihan, ini menekankan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dalam artian kita tidak bisa dikekang oleh orang. Apa yang kita lakukan, ya kita sendiri yang melakukan, tidak bisa diperintah atau dilarang oleh orang lain. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Realitas kebutuhan kita berbeda. Kebutuhan hidup seseorang itu berbeda. Untuk dalam tidak mengontrol ini kita lihat makna disiplin. Belajar kontrol dengan memberi diri potensi kita menuju sesuatu hal yang dihargai dan bermakna. Sedangkan dalam semua perilaku tujuan nanti ada teori motivasi. Di situ ada 3, untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan dan untuk menghargai diri sendiri. Itu pokok bahasannya. Yang dalam model berpikir menang nanti ada 5 posisi kontrol. Posisi kontrol kita sebagai guru ada 5, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pengatur dan sebagai manajer. Nanti juga tambah materi lagi dengan segitiga restitusi. Sedangkan realitas kebutuhan nanti materinya adalah tentang, kita bahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Itu yang di pokok dasar. Pengertian disiplin. Kalau kita bisa disiplin sehari-hari ini rata-rata apa? Kalau kita menerapkan disiplin, tepat waktu. Terus apa lagi? Patuh. Rata-rata kan hampir sama ya. Tepat waktu, patuh, taat pada aturan dan lainnya. Tetapi ternyata kita sudah berbeda dengan pengertian disiplin secara asli. Ya, menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Untuk menciptakan murid yang merdeka, secara utamanya harus ada disiplin yang kuat. Maksudnya disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Motivasi dari dalam diri sendiri, bukan motivasi dari luar. Misalnya kalau motivasi dari luar misalnya adalah
Ketika dia disiplin akan mendapat hadiah atau apa, penghargaan atau apa. Bukan karena itu. Kita kembali ke disiplin, berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya adalah belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi selama ini kita sudah bisa dikatakan salah kaprah ketika kita mengatakan disiplin bahwa anak harus patuh pada aturan, harus tepat waktu, harus apa dan apa. Tapi nyatanya adalah belajar untuk menjadi lebih baik. Tujuan disiplin positif yaitu menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi intrinsik akan melekat dalam jangka panjang. Motivasi yang tidak terpengaruh adanya hukuman maupun hadiah. Mereka akan tetap menjunjung tinggi nilai kebajikan hingga mereka mencapai tujuan mulia. Ini artinya tujuan ini betul-betul muncul dari dalam diri anak. Mereka tidak berpikir mendapat hukuman atau hadiah. Mereka tidak berpikir saya harus datang ke sekolah sebelum jam 7 karena saya takut dihukum. Saya ingin mendapat hadiah, bukan karena itu, tetapi karena betul-betul dari nilai yang ada dalam dirinya sendiri. Sebagai pendidik, kita mempunyai tanggung jawab besar menuntut murid untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ini yang harus kita lakukan, dan kebanyakan kita sebagai pendidik harus mengajarkan disiplin ini dengan cara kita memberi contoh pada mereka. Adapun pengertian nilai-nilai kebajikan dalam materi ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Menurut Dr. William Fraser, setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya dosen mengungkapkan bahwa dengan menaikkan nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam. Adapun nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh siswa-siswa kita yang ada di Indonesia, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang ada 6. Yang pertama adalah tetap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia menjadi modal utama kita. Yang kedua, kebinekaan global. Ketiga, gotong royong. 4, mandiri. 5, kreatif. Dan 6, kritis. Ini harapannya adalah siswa kita cerdas, pandai secara ilmu teknologi, tetapi juga dibekali oleh moral yang bagus.
Kita lanjutkan dengan materi kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Ini yang cukup menarik baginya bagi saya. Ada 3 motivasi menurut Gosen dalam bukunya yang berjudul Restructuring School Discipline. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini termasuk motivasi eksternal dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nanti di manakah letak posisi kita di dalam motivasi ini? Oke. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini contohnya misalnya Pak Tio mau ke sekolah pagi-pagi. Pak Tio membawa helm dan surat-surat lengkap. Tapi Pak Tio berpikir, aku memiliki supaya aku orang dicekel polisi. Ini yang termasuk adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi perilaku manusia yang paling rendah. Karena Pak Tio melakukan tadi hanya sebatas untuk menghindari terjaring polisi. Ini yang termasuk motivasi paling rendah. Nah, dalam motivasi ini juga ada merasa tidak nyaman dan akan bertanya apa yang akan terjadi apa ketika saya melakukannya, ketika saya tidak memakai ini apa yang terjadi, ketika saya memakai ini apa yang terjadi. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Sedangkan motivasi yang kedua, ini yang masih eksternal, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini misalnya saya datang ke sekolah selalu pagi, selalu di bawah jam 6:30. Tetapi saya di situ punya suatu harapan mendapatkan imbalan atau hadiah dari sekolah menjadi guru yang paling tertib atau disiplin. Ini juga merupakan motivasi yang bersifat tengah. Kalau tadi yang pertama rendah, dia agak tengah. Karena dalam posisi ini kita bertanya, apa yang saya dapatkan ketika melakukan itu? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini masih bersifat eksternal karena masih mengharapkan imbalan atau juga penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Ini misalnya tadi entah nanti dapat hukuman atau penghargaan atau tidak, Pak Tio tetap datang ke sekolah jam 7 kurang. Selamanya terus. Ini adalah motivasi yang ada dalam diri kita sendiri, yaitu kita menghargai diri kita sendiri. Apa dibiji, apa dihadiah, terus orang urusan. Yang penting berangkat pada itu. Ini adalah motivasi yang diharapkan timbul di dalam diri Bapak, Ibu dan juga anak-anak siswa kita saat ini. Tidak berharap pada imbalan hadiah ataupun penghargaan. Diajar Dewantara mengatakan merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap
selesai kita memberi perintah terhadap diri sendiri, perintahnya juga harus jelas, harus terarah. Ini yang sering saya lakukan dan kita mungkin jarang, tentang hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Pernah melakukan Bapak Ibu? Ketika anak datang terlambat, tanpa kita tanya, tanpa kita apapun, langsung kita perintahkan murid itu untuk misalnya lari 10 kali keliling lapangan, atau langsung kita minta mereka untuk membersihkan kamar mandi tanpa kita menanyakan dulu alasan tidak atau terlambatnya karena apa. Ini tentunya satu, siswa tidak bisa melakukan pembelaan. Yang kedua, akan timbul rasa kecewa dan juga sakit, jadi terkadang juga dendam. Ini yang disebut dengan hukuman. Sedangkan konsekuensi adalah sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Ini terjadi kesepakatan antara pihak sekolah dengan siswa. Misalnya ketika siswa terlambat masuk kelas, kira-kira konsekuensinya apa? Kita tawarkan dengan anak-anak. Saya anak, denda Pak 500 rupiah. Ketika tidak mengerjakan PR, denda Pak 1000 rupiah. Nah, sehingga ini sudah ada anak sudah tahu konsekuensinya. Ketika mereka terlambat, tidak usah kita minta apa, dia sudah tahu resikonya. Ketika dia tidak masuk, misalnya denda 5.000, ketika tidak masuk tanpa apapun, dia wajib untuk mengganti 5.000 sebagai konsekuensinya. Ini yang disebut dengan konsekuensi. Sehingga ada kerjasama dari dua orang, sama-sama tahu, dia tahu kesepakatannya, dia juga tahu resikonya. Kalau hukuman hanya dari kita, tapi kalau konsekuensi sudah ada kesepakatan dari dua orang, yaitu siswa dan guru atau pihak sekolah. Untuk perbedaan hukuman dan konsekuensinya, mohon izin karena kurang jelas. Hukuman yang pertama sifatnya sesuatu yang harus terjadi. Kalau hukuman sifatnya adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Rata-rata ketika kita menghukum siswa kita, pasti dirasakan sakit oleh siswa kita. Kita juga ketika dihukum dulu oleh orang tua kita, pasti sakit. Meskipun hukumannya
tetap dirasakan sakit oleh siswa kita. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Yang keempat, bersifat paksaan. Kelima, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ketika anak kita hukum, pasti setelahnya kadang ada yang menangis di pojokan, ini awake diri. Itu terkadang ada konsep diri yang buruk. Misalnya kita kamu aku bocah bodoh, aku bocah gini. Kadang ada yang seperti itu. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Terkadang mereka berbohong untuk menghindari kesalahan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ini yang dirasakan ketika hukuman. Sedangkan konsekuensinya adalah dengan konsekuensi, ciri-cirinya yang pertama, sesuatu harus terjadi. Memang harus terjadi, tetapi belum tentu menyakitkan. Yang kedua, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Mungkin ketika mereka tidak masuk tapi dapat denda, ada rasa ibaratnya kecewa, tetapi tidak terlalu banyak. Anak menghargai disiplin. Ini karena mereka juga ikut membuat konsekuensinya itu. Stimulus dan tanggapan. Ada stimulus juga ada tanggapan dari peserta didik. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Hanya bersifat sementara. Itu perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Oke. Ini ada beberapa tindakan guru. Nanti kita coba pilih. Nanti di belakangnya ada kunci jawabannya. Tetapi kalau ini kita coba bersama-sama. Ada tindakan seorang guru, misalnya menghukum siswa mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman apa konsekuensi? Yang ini termasuk hukuman apa konsekuensi? Oke. Yang pertama hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Tidak memakai sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK.
Si ada yang milih hukuman? Yang pertama adalah hukuman. Ketika anak kita terus catat sekali, nanti yang belum sakit hatinya. Nomor 2, hukuman karena tidak ada hubungannya dengan pelajaran PJOK. Berbeda ketika itu jam pelajaran PJOK. Yang ketiga, konsekuensi. Betul, keempat, konsekuensi. Yang kelima, murid disuruh tidak menggunakan sepatu harian seharian. Ini termasuk hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali saat jam pelajaran PJOK. Ini termasuk konsekuensinya. Oke, penghargaan ini yang sering kita lakukan, tapi di dalam penghargaan ini ada sesuatu yang nanti harus kita pikirkan bersama-sama. Penghargaan saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Sedangkan Alvin Kohn dalam kondisi terlibat mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Di sini yang perlu kita garis bawahi adalah menghancurkan potensi, baik hukuman maupun penghargaan. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya, yang nanti akan kita bahas lebih lanjut tentang menghancurkan potensi siswa. Dalam penelitian Alvin Kohn, penghargaan ini mempunyai 3 pengaruh yang cukup bagi saya saat mau belajar ini, lumayan buruk bagi siswa kita. Penghargaan saja bisa bersifat. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif. Yang kedua, penghargaan itu dapat merusak hubungan. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Dan yang keempat, penghargaan menurunkan kualitas serta kreativitas. Dan penghargaan itu juga menghukum. Untuk lebih jelasnya, pengaruh jangka pendek dan panjang dari penghargaan. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Kalau hanya berjangka waktu pendek itu bagus, tapi ketika nanti dipanjang tidak. Karena apa? Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam diri. Misalnya siswa kita ketika bisa mengerjakan soal ini, kita beri hadiah. Kedepannya ketika mengerjakan soal lagi, dia pasti menanyakan, ada hadiahnya tidak? Ada hadiahnya tidak? Kalau tidak ada hadiahnya, bisa saja dia tidak mau mengerjakan. Yang selanjutnya, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik,
Maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Kita pikirannya adalah hanya mendapatkan hadiah. Dia tidak berpikir aku bisa, aku hanya ingin bisa dan pandai. Tapi dia hanya berpikir untuk mendapatkan hadiah dan hadiah dan hadiah. Yang kedua, penghargaan menghukum. Kenapa suatu penghargaan bisa dikatakan menjadi hukuman? Yang pertama, penghargaan menghukum mereka tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Kedua, ketiga, keempat, kelima, dia merasa apa? Kurang pandai. Ranking 1 pasti aku paling pandai, tapi ranking 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, dia akan merasa rendah diri. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Ketika kita menghukum, kita pengen anak kita tidak melakukan perbuatan ini. Tetapi ketika kita memberi penghargaan atau hadiah, kita menginginkan anak kita atau siswa kita bisa melakukan ini. Jadi sama-sama kita mengontrolnya. Yang ketiga, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan, dalam jangka waktu lama penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Ketika misalnya putra putri dengan mendapat ranking 1, dia di kelas 4 ranking 1, di kelas 5 dia terbebani tidak untuk menjadi ranking 1, kelas 6, nah, seperti itu. Yang selanjutnya, suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Kita sudah punya ekspektasi, kita sebagai siswa melihat nilai hasil tes 90, wes aku mau orang yang siji. Dalam kenyataan ketika lapor dibagikan, ujuk-ujuk kita ingin juga dan tidak kita. Ini yang dimaksud dengan itu. Yang ketiga, selanjutnya penghargaan mengurangi ketepatan. Anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu, kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Hasil, anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Ini terkadang kita lakukan tanpa sadar, kita lakukan ya, untuk memacu anak untuk bisa menjawab atau aktif. Ketika kita menjawab, anak yang bisa menjawab, kita beri permen dan lain-lain. Tetapi ketika itu kita lakukan, anak-anak yang menjawab itu terkadang dia hanya berpikir pada jawaban satu jawaban saja. Yang penting dia bisa jawab itu. Dia tidak mau memikirkan jawaban yang lain. Tapi ketika anak yang kita tahu jawaban betul, dia pasti akan lebih belajar yang lain lagi. Itu dalam penjelasannya. Penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapat penghargaan yang diinginkan. Tentunya ketika kita menyiapkan hadiah, kita juga menyiapkan kriteria penerimanya. Misalnya ranking
nilai 1, nilai matematika harus 10, nilai ini harus ini. Itu syarat untuk mendapatkan hadiah. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Jadi tadi ketika kita setiap hari memberikan hadiah ini, anak itu akan manut ketika kita beri hadiah. Tapi ketika tidak kita beri hadiah, dia tidak akan manut lagi, dia tidak akan patuh lagi. Orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet meneruskan badan bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Saya diiming-imingi istri, anjir kowe iso ngedhe bobotmu 10 kilo tak tumbasake iki. Misalnya lagi Pak Ali berhenti merokok, tapi diberikan ini oleh istrinya. Ketika di depan istrinya mungkin bisa, tapi ketika dia di luar, kan dilihat dia oleh istrinya mesti merokok. Ini yang terjadi. Sehingga selanjutnya penghargaan merusak hubungan. Seorang siswa pintar berkarya dan guru memberikan apresiasi dengan memujinya di depan banyak orang. Ternyata teman-teman lainnya merasa iri dan tidak menyukai si murid tersebut. Lebih lagi jika sekolah menganut sistem ranking, anak yang memiliki ranking bawah merasa paling rendah, merasa dihukum dan tidak benar menghargai passion seseorang. Hanya menilai kepintaran siswa berdasarkan hasil penilaian. Padahal setiap anak pasti memiliki passion atau kompetensi yang berbeda. Ini di dalam kurikulum Merdeka sudah digunakan, tidak ada ranking lagi. Harapannya seperti ini, tidak ada hubungan yang tidak baik antar siswa. Ketika siswa ranking 1 dengan ranking 11, ranking 12 pasti berbeda. Bisa saja ketika anak ranking 1 ini bagus dalam pengetahuannya, tapi keterampilannya kurang. Sedangkan anak yang ranking 11, keterampilannya prakteknya bagus, tapi ketika pengetahuannya buruk itu bisa. Makanya dalam kurikulum 13 ini tidak diizinkan untuk memberikan ranking. Penghargaan menurunkan kualitas. Ini contohnya, sekelompok mahasiswa atau mahasiswi yang sedang kerja praktek di sebuah surat kabar universitas, saat mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama, seiring waktu mahasiswa atau mahasiswi tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa atau mahasiswi yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama mahasiswa atau mahasiswi yang dibayar ini hasil kinerjanya berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Ini contohnya seperti ini. Ketika kita sudah pasrah, kita banyak kue gak bayar lagi, anggur gaji tak bayar saat ini. Yang kita bayar ini pastinya secara dalam waktu tertentu dia berpikir garing ini mau jadi mau dibayar, sehingga kualitas tulisan atau kualitas kerjanya akan menurun. Mau aku dari ini mau dibayar. Dan ketika ada satu orang yang dia pernah berpikir untuk dibayar murah, ingin menghasilkan karya yang baik, ini yang terjadi. Penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar
lebih panjang, tapi dia hanya berpikir tugasnya selesai tepat waktu dan mendapat hadiah. Ini kenapa penghargaan dikatakan mengabdikan kreativitas. Jadi itu sih penting sesuai gambar. Misalnya kita menggambar gunung, ini sudah tidak ada kreasi lagi. Yang penting dia waktunya selesai dapat hadiah. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sudah dirasakan secara alamiah. Ini terjadi ketika misalnya anak berhasil untuk kita mengadakan lomba lari, tapi anak tidak tahu hadiahnya, entah dapat hadiah tidak. Ketika anak itu finish, mereka akan bergembira, bersorak, ekspresinya senang tanpa ada. Tapi ketika dia tahu ini juara satu, dapat ini, misalnya, itu ya dimaksud dengan mengurangi motivasi intrinsik. Apa sih motivasi intrinsik itu? Yaitu motivasi yang dari dalam diri sendiri secara alamiah tanpa ada unsur lain, baik dia pengaruh ataupun dari luar. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan yang namanya restitusi. Mungkin yang kemarin mengerjakan PM ada yang sudah mengerjakan sampai sini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan dan bagaimana mereka memperankan orang lain. Menurut Selson Bosen tahun 1996. Ada pun ciri-cirinya. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Keempat, restitusi memukul melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini ketika anak-anak misalnya tukaran dengan kelompoknya, kita lakukan restitusi, dia mencari solusi atas masalahnya. Ketika kembali ke kelompoknya, dia sudah menjadi baik kembali. Itu tentang restitusi. Menginjak materi yang ketiga, yaitu keyakinan kelas. Yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan bersifat lepas dari latar belakang suku negara, bahasa maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ini maksudnya saat ini kita diminta tidak lagi membuat aturan kelas. Misalnya kalau di sini jam wawancara Senin datang tepat waktu dan lain-lain, itu tidak. Tapi kita membuat keyakinan bersama dengan siswa kita, yang siswa itu juga ikut membuatnya dan mereka tahu konsekuensinya.
Mengapa tidak peraturan kelas saja, tetapi keyakinan kelas? Kalau peraturan tentang penulisan contohnya, peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor, kemungkinan jawabannya hanya untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Jawabannya apa kemudian? Untuk kesehatan atau keselamatan itu. Siswa kita ketika mendengar arti tentang peraturan yang diberikan, apa menjadi kebajikan di peraturan tersebut, tujuan utamanya apa, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Ketika kita memberikan aturan yang panjang negara 17, anak-anak itu terkadang hanya mematuhinya hanya untuk menghindari hukuman, tidak berdasarkan diri sendiri. Dia hanya berpikir, aku akan bunyi lo dihukum, aku akan bunyi lo, aku bukan mesti ya, seperti itu. Harapannya dengan keyakinan kelas, hal itu berubah. Mereka akan tetap disiplin tanpa menghiraukan dampak hukuman atau penghargaan. Pembentukan keyakinan kelas yang pertama, pembentukan keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Contohnya, misalnya keyakinan kelasnya datang tepat waktu, singkat saja dan tepat dan panjang, belajar dengan sungguh-sungguh. Ini yang harus dibuat. Sekarang yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar manusia. Ini biasanya di kelas 1 ini banyak ada siswa yang seolah-olah rewel, manja kepada guru, usil kepada teman. Ini ada kebutuhan yang mereka cari asli. 5 kebutuhan dasar manusia adalah yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Kebutuhan bertahan hidup untuk survive, kebutuhan yang bersifat fisiologi untuk bertahan hidup dengan kesehatan, rumah dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Ini pernah terjadi, ada cerita kemarin dalam materi saya ketika fasilitas saya makan kelas, ada siswa itu ketika jam istirahat itu nakalnya minta ampun. Sengaja mereka ibadah ya, berkelahi dengan teman. Setelah dilakukan penelitian, ternyata anak itu lapar. Ceritanya bukan karena kurang kasih sayang, tapi ternyata lapar. Pernah. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love and. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih
sayang. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Ini kadang ya tindakannya aneh-aneh. Ketika ada yang mepet gurunya terus, gurunya itu anak itu membawakan apa itu ya ada. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Penguasaan atau power, ini kebutuhan untuk berkuasa. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Kebebasan atau freedom, kebutuhan untuk bebas dan kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ini ya, tidak terjadi pada akhir dewasa. Mereka selalu berpilihan. Ketika misalnya olahraga, kita minta olahraga A, mereka bisa pilih B, C dan lain. Kesenangan atau fun, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, tanpa menyedihkan. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, anjing, lumba-lumba, dan primata bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Sama ya. Kita lihat, kita awasi, dan juga kita belajar. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran kita, tempat menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Dalam otak kita ada dunia, kita pengen seperti apa, itu. Dr. William Glasser menyebutkan seperti semacam album foto sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup. Untuk masuk ke dunia berkualitas, syaratnya adalah bahwa sesuatu itu harus terasa sangat baik bagi Anda dan memenuhi setidaknya satu atau lebih kebutuhan dasar Anda. Gambaran dunia berkualitas adalah unik dan spesifik untuk setiap orang. Yang kelima, posisi kontrol. Ini yang harus kita perhatikan sebagai bapak ibu guru tentang posisi kontrol kita terhadap siswa kita. Ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai monitor atau pemantau, dan sebagai manajer. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjaga posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid betul-betul dalam lagi. Ketika ada siswa yang melanggar, kita sebagai penghukum, kita hukum anak-anak tersebut agar disiplin untuk menurut kita. Yang kedua, posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keahlian yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ini biasanya ibu-ibu. Iya Pak, tidak ada PR, tidak ada guru. Itu contoh-contoh. Yang ketiga, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajakan. Yang selanjutnya,
posisi monitor atau pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan. Ini biasanya dia menegakkan aturan yang ada di sekolah. Biasanya peraturan punya sanksi juga. Ini patokannya dia pada sanksi yang dibuat oleh sekolah. Posisi manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi inilah yang diharapkan dapat diterapkan oleh Bapak Ibu guru, yaitu posisi manajer, posisi paling baik. Semua posisi kontrol baik, tetapi yang paling terbaik adalah manajer. Yang terakhir, tiga restitusi yang tahapannya yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagian dasar dan sebagai tujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Cara yang kedua dalam menginterpretasi ini adalah biasanya guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini dan seterusnya. Yang tahap kedua adalah validasi kebutuhan. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Contohnya, berkata saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang perlu bagi kamu? Itu contoh-contoh pertanyaan yang dilakukan dalam validasi kebutuhan. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika kita sukses telah tercapai dan ketika lalu yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Menanyakan keyakinan, contohnya apa nilai yang kita percaya setelah sekolah, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati dan seterusnya. Ini contohnya ya. Videonya tidak usah terlalu lama nanti. Contoh kegiatan institusi meskipun sebentar saya coba untuk sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, segala kekurangan, dan semoga presentasinya dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi pemaparan materi diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif oleh Bapak Sutomo. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Menginjak ajaran yang kelima yaitu tanya jawab. Monggo dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Ibu Nurul. Ingin mengajukan sedikit pertanyaan kepada Bapak Sutomo. Tadi sudah dijelaskan tentang 5 kontrol dalam disiplin positif.
Nah, kalimat kontrol itu apakah harus semua diterapkan kepada siswa atau hanya satu kontrol saja atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih Guru. Dalam posisi kontrol ada 5 tadi, ketika mengatasi permasalahan siswa, kita bisa memilih tidak hanya satu kontrol, kita bisa melakukan 2 atau 3, tetapi tidak langsung bersamaan. Kalau di dalam, misalnya di dalam SD ya, kita bisa memposisikan diri sebagai merasa tadi yang bersalah, yang kedua juga sebagai manajer. Di tingkat yang lebih tinggi terkadang ada yang memposisikan diri sebagai teman, baru mereka menjadi manajer. Dan semua kontrol itu benar, tidak ada yang salah, tinggal situasi dan kondisi. Misalnya ketika menangani murid A, guru mengambil posisi kontrol sebagai ini dan sebagai ini. Tapi ketika Monggo, datanya jawab lagi, monggo Bapak Ibu. Bu Supat mungkin. Betul, oke. Terima kasih. Menginjak sesi tanya jawab kita tutup, menginjak acara berikutnya yaitu penutup. Marilah acara ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sekian dari saya sebagai pembawa acara. Apabila ada kekurangan, kesalahan dalam bertutur kata, mohon untuk dimaafkan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.